Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haris ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan saya pada siang hari ini yang pertama itu ingin silaturahmi Pak. Itu ya. Terus yang kedua itu tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak dari UPT 172 Gresik. Di sini saya ingin salah satu tugas saya ini di demonstrasi kontekstual yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah ini saya ingin bertanya kepada jenengan selaku pemimpin. Sebelumnya mohon perkenalkan diri Bapak dulu, dari nama dan dari sekolah mana. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Adi, Kepala UPT SD Negeri 174 Gresik. Ya, dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, terutama kasus-kasus yang terjadi di lembaga pendidikan, pertama kita harus mengelompokkan terlebih dahulu permasalahan tersebut, apakah merupakan permasalahan dilema etika atau permasalahan bujukan moral. Setelah proses identifikasi kita lakukan, kemudian kita baru melangkah, bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, di mana kalau permasalahan dilema etika yang saya pahami adalah benar versus salah. Nah, kemudian untuk permasalahan bujuk moral ini adalah indikatornya benar dan benar, dan kita sebagai pimpinan harus mengambil keputusan dengan berbagai risiko. Jadi seperti itu. Kalau bujukan moral itu lebih mudah karena indikatornya benar atau salah. Ketika kita sudah melakukan observasi dan pendalaman terhadap permasalahan tersebut, itu untuk memutuskan lebih mudah apabila dibandingkan dengan permasalahan yang termasuk bujukan moral. Ini lebih sulit lagi karena ini masalah itu setelah kita identifikasi itu kedua-duanya benar, tetapi kita sebagai seorang pimpinan harus mengambil keputusan, harus mengeksekusinya dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam resiko dari keputusan yang kita ambil. Itu kalau permasalahan yang pertama. Iya, terima kasih Pak Haris ya. Ya. Dari kasus-kasus yang pernah dijumpai di sekolah Anda atau jenengan yang sudah pernah jenengan terapkan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini, bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Pak Haris gimana cara pengambilan keputusannya? Seperti yang saya utarakan tadi ya, untuk kasus yang masuk ke bujukan moral atau setelah kita identifikasi, ini kedua-duanya itu sama-sama benar. Nah ini sedikit dilema bagi saya sebagai seorang pimpinan, akan tetapi kita ada pertimbangan lebih lanjut dari plus minus keputusan nanti yang akan kita ambil. Jadi kita mengambil sebuah keputusan, memilih pada posisi yang dampak positifnya lebih besar. Jadi kedua-duanya itu benar, sama-sama benar, tetapi kita ambil dampak positif dari
yang lebih besar tadi ya. Berarti kalau ada dua pilihan, nanti jenengan mengambil yang manfaatnya atau dampak positifnya yang lebih banyak seperti itu Pak ya, lebih cenderung ke sana Ya, nggih. lebih banyak positifnya Lebih ya. banyak positifnya ya seperti itu. Terus Pak, gimanakah langkah-langkah atau prosedur atau seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika atau bujuk moral ini? Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya itu setelah ada suatu permasalahan, suatu problem, pertama saya harus melakukan identifikasi permasalahan tersebut. Kemudian saya cari akar permasalahan. Kemudian setelah mencari akar permasalahan, saya akan mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Selanjutnya saya akan menentukan siapa yang terlibat, dan seringkali saya melibatkan guru dan semua warga sekolah untuk mengumpulkan data dan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah terhadap responden baik guru maupun staf dan TU. Selanjutnya melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi. Selanjutnya saya akan membuat keputusan dan merefleksikannya. Iya, berarti jenengan mengumpulkan data-data dulu ya dari rekan guru atau dari pihak-pihak yang terlibat dari permasalahan tersebut ya, seperti itu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Pak Haris pernah menjumpai atau mengalami kasus di mana dilema etika di kepemimpinan Pak Haris sendiri di lingkungan sekolah. Iya, memang ya, saya pernah mengalami kasus semacam ini, kasus dilema etika. Ketika awal-awal saya menjabat sebagai kepala sekolah baru, tentunya bagi saya waktu itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi langkah yang cukup efektif dari pengalaman saya dan konsultasi dengan teman-teman kepala sekolah yang senior ketika menghadapi permasalahan yang serupa itu saya lakukan, sehingga saya bisa dapat referensi nanti jawaban atau langkah apa yang akan saya laksanakan. Efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi ya, berpikir berbasis hasil akhir, orientasi pada aturan yang benar, kemudian mengutamakan rasa peduli. Jadi ketika pertama itu kita identifikasi, kemudian perdalam, selanjutnya kita gunakan aturan yang ada untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil nanti itu bertentangan dengan konstitusi yang ada. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya ya. Jangka panjang ketika saya mengambil keputusan A, nanti dampaknya seperti apa, yang B dampaknya seperti apa. Jadi intinya efektif itu saya melakukan identifikasi, kemudian mencari data dan fakta dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya dari data dan fakta itu kita gunakan sebuah aturan yang legal dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Iya. Itu Bu Dina. Iya Pak. Berarti jenengan menerapkan 3 prinsip tadi ya untuk sebuah tantangan atau pengambilan keputusan
mengambil sebuah keputusan yang efektif. Di sini efektif tadi itu jenengan membuat jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika apa langsung Anda selesaikan di tempat atau mempunyai jadwal atau dalam penyelesaiannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Anda jelaskan tadi yang efektif tadi? Iya, efektif di sini kan mungkin maksud Budina adalah tepat waktu ya. Iya. Jadi kita lihat permasalahan tersebut masuk permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan, permasalahan yang penting dan mendesak, kemudian permasalahan yang penting dan permasalahan yang kurang penting. Jadi kalau permasalahan yang penting dan mendesak, maka harus segera dilakukan sebuah langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ketika kita identifikasi permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang penting tetapi kurang mendesak sifatnya, jadi permasalahan tersebut akan saya jadwalkan untuk diselesaikan karena sifatnya yang tidak urgent, tidak mendesak. Jadi saya menggunakan skala prioritas karena tugas seorang pemimpin di lembaga itu juga cukup banyak, kegiatannya juga cukup padat. Jadi saya terapkan skala prioritas, mana-mana permasalahan yang termasuk penting dan mendesak untuk segera saya selesaikan, dan mana-mana permasalahan yang penting nanti bisa dijadwalkan kapan akan dieksekusi, dan mana permasalahan yang kurang penting maka saya akan mendelegasikan ya penyelesaian permasalahan tersebut kepada Bapak Ibu guru yang senior. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa memanage juga tadi untuk efektivitas waktu, karena tidak mungkin ya kita selesaikan semuanya itu sendiri. Jadi kita perlu kerjasama. Iya, berarti jenengan dalam pengambilan keputusan itu tadi mendahulukan penyelesaian yang memang membutuhkan secara cepat atau tepat seperti itu, dan memanage mana permasalahan yang bisa disampaikan atau delegasikan kepada teman-teman pimpinan anak buah Anda seperti itu nggih. Terus Pak, bagaimana adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda atau membantu Anda dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ini memang kasus yang kita perlu menggunakan aturan yang jelas, karena kalau kita menggunakan perasaan dalam kasus dilema etika, nanti tidak jalan karena kedua-duanya sama-sama benar. Jadi kita kembalikan lagi kepada aturan dan dampak positif yang lebih besar. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Jadi nilai positifnya yang harus saya pahami, yang lebih besar itu yang mana. Namun melibatkan juga Bapak Ibu guru yang senior, yang lebih lama dan tahu lebih dalam tentang mungkin kondisi lembaga di sekolah yang saya pimpin ini. Bukan juga Bapak Ibu guru nanti ketika saya harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, misalkan kepala desa setempat, ataupun saya nanti juga kalau tidak mampu juga akan konsultasi kepada atasan saya, yaitu pengawas pembina di lembaga saya itu. Iya, berarti ada kolaborasi Pak ya dari jenengan ke teman-teman guru-guru yang ada di lingkungan Anda, terus kalau nanti bisa melebar di kepala desa atau komite gitu ya Pak ya. Yeah. Nanti bisa juga lebih ke atasan jenengan di pengawas
binaan yang Bapak pimpin ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak dari awal sampai akhir ini pertanyaan yang terakhir Pak. Oh, yang Ngapunten, terakhir ini nggih. ya. Iya, Ini. pertanyaan Kasihan terakhir. juga ini ya. Iya, pertanyaan terakhir ini Pak. Pembelajaran apa yang dapat Anda petik atau dari perbincangan wawancara kita pada siang hari ini Pak, dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Terima kasih Bu Nina ini untuk pertanyaan yang terakhir. Kesimpulannya, ketika kita dihadapkan pada persoalan permasalahan dilema etika, kita kembalikan ya. Pertama kita identifikasi, kita perdalam, kita observasi, penggalian data dan fakta. Selanjutnya langkah yang terpenting adalah kita gunakan aturan yang sah, aturan yang legal untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan perasaan ataupun menggunakan hati dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi keputusan yang saya ambil, saya kembalikan, saya berpedoman kepada peraturan yang sah. Jadi itu. Jadi bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Saya berdasarkan benar atau salah berdasarkan aturan yang sah gitu Bu Dina. Jadi bukan atas dasar suka atau tidak suka, tapi benar salah berdasarkan aturan yang legal. Itu. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang atau mewawancarai. Iya. Karena memang tugas saya ini sebagai calon guru penggerak Pak ya, di sini saya juga diajari untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu seperti apa. Jadi kita harus bisa sharing kepada pemimpin sekolah gitu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga lembaga yang Pak Haris pimpin bisa berkembang dengan baik, bisa Amin. Mendahulukan kepentingan murid untuk kemajuan murid, dan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan merdeka belajar yang digencarkan oleh Pak Menteri sendiri, Pak Nadiem Makarim. Iya, Bu Dina. Pesannya yang terakhir adalah sebagai calon guru penggerak, teruslah berjuang dan semangat terus untuk belajar menjadi seorang pemimpin ya. Karena guru penggerak nanti itu kata Pak Menteri nanti dicetak menjadi pengganti kepala sekolah yang mungkin sudah purna. Dengan adanya guru penggerak, maka harapannya kita sama-sama bergerak serentak memajukan pendidikan di lembaga ini, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik gitu. Iya, terima kasih doanya Pak Haris ya. Seperti moto dari guru penggerak sendiri itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Pak Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang.